Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok Demak akan mempresentasikan ODU. Yang kita pilih adalah online food market dengan menu point of sale. Jadi tampilan depannya seperti ini. Terdapat card holder berisi nama kelompok, lalu ada paket-paket yang bisa dipilih. Kemudian rincian dari paket yang bisa dipilih. Seperti ini. Lalu untuk footernya berisi anggota kelompok. Kemudian pada menu terdapat menu home, menu shop, dan kontak us. Untuk menu shop sendiri, seperti ini berisi detail dari produk yang akan dibeli. Jika ingin dibeli, maka kuantitinya ditambah atau dikurangi sesuai dengan keinginan, lalu ditambahkan ke cart. Kemudian jika dilakukan check out, maka akan tercatat pada invoice. Seperti ini. Dan jika sudah terbayar, maka detail ordernya akan ditampilkan. Selanjutnya, silahkan. Kemudian untuk menu untuk selanjutnya, adalah bagian pembuatan modul dan juga model. Di sini terdapat menu yang bernama Prac Mobile Kelas C dan juga Master Prodi. Kemudian untuk terdapat tabel nama prodi yang berisikan beberapa jurusan. Kemudian untuk pembuatan data prodi, tinggal klik create, kemudian ketikkan nama prodinya. Misalkan teknik mesin, kemudian di save dan nantinya Mohon perhatian. Ini ada berapa kelompok ini? Ada berapa ini? Halo? Satu, Pak. Masih kelompok yang sama. Enggak, totalnya ada berapa? Totalnya ada
2 kayaknya, Pak. Oh, 2 ya. Oke. Ya, baik. Mohon di-rename namanya ya. NIM nama, jangan lupa. Aulia ini belum ada NIM namanya, udah juga. Iya, Pak. Bentar. Ya, iya, silakan. Kemudian selanjutnya adalah pada menu apps di sini akan menampilkan berbagai modul-modul yang telah dibuat, yaitu modul prodi. Kemudian di sini dalam menu prodi ini terdapat nama kelompok kami, kemudian terdapat website. Website ini akan mengarahkan ke link UIN Malang. Untuk penjelasan kode programnya ada di sebelahnya, yaitu untuk name-nya adalah prodi, kemudian summary-nya aplikasi pemrograman Mobile J, dan untuk deskripsinya ini nama kelompok kami dan juga nama anggotanya. Kemudian untuk autornya kelompok Demak kelas C. Untuk bagian technical data, di sini terdapat untuk pembuatan tampilan. Untuk kode programnya, di sini terdapat pembuatan tampilan tree, yaitu tabelnya, dengan nama modelnya prodi.uin, nama fieldnya prodi_uin_tree, kemudian untuk formnya view prodi uin form, untuk modelnya dari prodi.uin, kemudian untuk bagian tampilan search atau pencarian modelnya dari prodi.uin, dan untuk actionnya ini dari tipenya dari action window. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman. Adalah pada file model akses CSV. Di sini terdapat ID, name, lalu model underscore ID, group underscore ID. Terus di sini terdapat model untuk membuat prodi UIN. Lalu di situ terdapat permrit, pemread, dan pemread. Lalu untuk file selanjutnya adalah prodi.py, yang mana di sini akan mengimport dari model, fields, dan juga API. Lalu di sini terdapat kelas prodi, lalu dengan namanya adalah prodi.uin, dengan deskripsinya yakni adalah data prodi di Malang, dengan model ID-nya adalah model prodi UIN. Sini lalu untuk file text-nya adalah tipe datanya dengan string, lalu namanya adalah nama prodi yang marker true. Lalu di sini untuk type-nya adalah input nama prodi.
Lalu untuk selanjutnya adalah pada terminalnya. Di sini untuk mengecek apakah status odanya sudah jalan atau belum menggunakan Docker ps-h. Lalu untuk membuka visual berikutnya dengan supervisor menggunakan sudokut min user, min data, min dir, min no, min sandbox. Ayo dilanjut, kok nggak ada suara nih. Baik, mungkin seperti itu saja untuk Odoo-nya, Pak. Dari kelompok Demak. Lalu untuk tugas individunya sendiri, yang bagian Dart dan Flutter, yang pertama saya Muhammad Idris Latif, NIM 1965-0112. Di sini saya ke bagian variabel, dan dalam sini terdapat macam-macam variabel seperti string, boolean. Untuk stringnya sendiri, di sini saya mencoba untuk memprint kalimat saya belajar Dart, lalu di print. Setelah itu ada variabel dinamik. Dinamik ini dia dapat mendeklarasikan, contohnya di sini dia dapat mendeklarasikan integer dan dia dapat juga mendeklarasikan string. Lalu untuk boolean sendiri bersifat untuk nilai true atau false. Lalu untuk ini sendiri hasil runnya, yang pertama print kalimat, dia akan print yang ini saya belajar Dart, lalu print A dari integer 6, lalu print kata dan print boolean is true. Selanjutnya yang Flutter, di sini saya ke bagian coloring widget. Pertama yang diganti warnanya itu pada bagian ebarnya. Untuk mengganti warna pada ebar sendiri menggunakan background color dan memasukkan warnanya. Di sini saya menggunakan warna red 400. Lalu yang kedua yang saya ganti itu yaitu floating action button-nya. Sama seperti yang ebar, untuk mengganti warnanya menggunakan background color, tik 2, lalu colors dot warnanya. Lalu warna yang terakhir saya ganti yaitu pada teksnya. Akan tetapi untuk mengganti warna teksnya, kita harus menggunakan style yaitu text style agar dapat diganti warnanya. Yaitu color, tik 2, color, lalu warnanya. Untuk hasilnya sendiri mungkin seperti ini. Warna ebarnya diganti warna merah, lalu floating action button-nya diganti di warna merah, dan untuk teksnya diganti warna grey atau abu-abu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lanjutkan oleh yang lain. Baik,
Nama saya Amalia Dini Sabita, NIM 1965061. Untuk bagian Dart-nya saya mendapat sesi list. Di sini dideklarasikan ada list data berisi string dan integer, kemudian print data. Yang keluar adalah Andi Budi Danianto, lalu 16. Kemudian untuk data add, di sini yang di-add adalah string, yaitu string Ani. Kemudian di print data lagi, akan muncul data string Ani. Kemudian untuk remove, menggunakan data.remove. Kemudian yang di-remove adalah string Andi. Kemudian setelah di print data, string Andinya hilang. Untuk Flutter-nya, di sini saya mendapatkan icon dan button. Yang pertama di sini adalah icon button dengan icon kamera. Jika buttonnya ditekan, maka pada konsol akan menghasilkan print button ditekan. Seperti ini, maka terdapat tulisan button ditekan. Begitu pula dengan floating action button-nya. Untuk floating action button-nya menggunakan icons add dan size-nya 35. Kemudian semuanya dari floating action button, icon button, dan app bar-nya, background color-nya diganti menjadi purple accent. Jika floating action button ditekan, maka pada konsol terdapat floating button ditekan. Baik, mungkin seperti itu saja dari saya. Silahkan selanjutnya. Saya Aulia Istiani, NIM 1965001. Sini untuk Dart programmingnya saya mendapatkan function. Untuk functionnya sendiri, di sini terdapat return hello. Ini untuk mengembalikan kata hello. Yang kata hello ini disimpan dari string get word yang sudah dibuat tadi. Untuk get word-nya ini disimpan dalam variabel kata. Kemudian variabel kata ini akan mengeprint kata hello yang tadi. Untuk hasilnya akan seperti ini, terdapat hasil hello. Kemudian untuk Flutter saya mendapatkan bagian aset, image, dan juga font. Untuk memanggil gambar dan juga fontnya, pada menu pubspec.yml ini dipanggil dulu folder asetnya dan juga folder fontnya untuk mengetahui supaya aplikasinya mengetahui bahwa ada gambar dan juga font yang ditambahkan. Kemudian untuk implementasinya di sini untuk memanggil gambar dari link internet, maka menggunakan image.network, kemudian ditaruh linknya. Untuk hasilnya sendiri, mohon maaf saya menggunakan Word karena run-nya tidak berhasil dibuka.
Nah, untuk hasilnya akan seperti ini, akan menampilkan gambar bunganya. Kemudian untuk memanggil gambar dari folder aset yang telah dibuat, ini menggunakan image.asset, kemudian nama folder, dan juga nama filenya, maka hasilnya akan seperti ini untuk data file 1 dan juga data file 2. Kemudian untuk menggunakan teks dari yang sudah ditambahkan, yaitu saya menggunakan font The Giant. Ini untuk kodenya, hasilnya akan seperti ini. Teks saya belajar Flutter akan berubah menjadi font yang sudah ditambahkan. Sekian dari saya untuk yang lainnya. Baiklah, di sini saya Robertologia dengan NIM 1965047. Di sini pada bagian Dart saya mendapatkan bagian functions. Ini terdapat get main atau fungsi main untuk menampilkan data dari string kata get words, yang mana string kata get words ini adalah deklarasi kata dengan parameter string untuk mendapatkan kata dengan get words tadi. Lalu akan memprint atau menampilkan dari kata tersebut. Lalu di sini terdapat string get words yang berisi deklarasi kata 1 dan kata 2 menggunakan tipe data string, yang mana kata satunya adalah hello, lalu kata 2-nya adalah food, lalu akan memberikan kata 1 dan kata 2, sehingga nanti di sini ketika di print akan menampilkan hello world. Lalu untuk bagian Flutternya, ini saya ke bagian untuk image, asset, dan font. Di sini saya mengimport Flutter material.dat, lalu Flutter painting.dat. Lalu di sini untuk bagian menampilkan image pada bagian body, menggunakan kolom yang mana children-nya adalah image.asset untuk memanggil aset dari image, manggil aset serta image. Lalu di sini akan ditaruh gambarnya, lalu dengan size-booknya ini dengan tingginya 16, dengan teksnya I'm studying Flutter, menggunakan text style. Ini menggunakan font family dari Paris dengan size-nya adalah 24. Lalu pada bagian pulse spec YAML-nya, di sini untuk bagian image serta fontnya di uncomment. Untuk bagian image serta fontnya nanti di uncomment, sehingga nanti dapat dipanggil ketika akan menampilkan gambar ataupun font yang telah ditaruh pada folder aset dan juga pada folder font. Lalu untuk hasilnya sendiri akan seperti ini. Jadi akan menampilkan image serta font dari folder yang telah ditambahkan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya.
Mungkin cukup Silakan. sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lainnya untuk melanjutkan. Assalamualaikum Pak, apakah ini on cam Pak? Tes tes. Mic-nya sudah masuk belum? Udah. Masuk. Ini saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Sri Furqon, NIM 196500494. Saya dari kelompok Demak, dari praktikum kelas G. Jadi ini akan adalah tampilan webnya. Saya mulai buka dulu dari perkenalan tadi sudah. Perkenalan saya untuk perkenalan kelompok, silakan anggota kelompok. Nama saya Willah Nurina Alfiani, NIM 1965591. Saya Rektor Estia Saputra, NIM 1965-0110. Nama saya Mas Fiatu Nisa, NIM 196500101.
Saya Nisa Rifki Sudasari, 1965. Lalu ini saya akan menjelaskan pertama, yaitu ini adalah tampilan webnya. Jadi ini tampilan web yang ada di Udo. Sudah ditambahkan di sini ada toko. Jadi kalau kita tekan beli sekarang, dia akan menuju tampilan detail yang dijual. Jadi di sini ada HP-nya. Ketika ditekan, dia akan menampilkan harga, deskripsi, dan penambahan jumlah belinya. Ini gambar, nama HP-nya, deskripsinya tidak keluar sebenarnya. Ini lupa saya masukin harga, lalu add to cart-nya, bisa dibeli. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan dijelaskan tentang add-ons-nya. Silakan. Dalam bagian modul Demak Store ini, di dalam infonya ada informasi, data teknis, dan fitur yang dipasang. Di dalam informasi ini terdapat ringkasan Demak Store, kemudian nama, lisensi, versi, dan nama kelompok dari kelompok Demak. Kemudian dalam data teknis ada tampilan yang dibuat, ada HP Phone, HP Source, HP Tree, dependencies dengan nama base statusnya terpasang, kemudian fitur yang terpasang. Dalam fitur yang terpasang ini ada menu yang dibuat, ada prak mobil KSG, master HP, handphone. Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang Demak Store-nya setelah diinstal, yaitu ini. Untuk bagian ini terdapat data nama HP, sini terdapat Xiaomi, iPhone, Samsung, dan lain-lain. Dan pada bagian ini kita bisa membuat create data dan memasukkan, kita coba memasukkan namanya Udo 12 dan simpan. Di sini maka namanya akan disimpan dan kita bisa menyunting. Nah, kita ubah, bisa ubah namanya. Selanjutnya di sini akan tampil data yang telah kita buat tadi, dan untuk bagian ini kita dapat menghapus dan dapat menggandakan ini. Kita coba menghapus, gandakan, atau pada bagian ini maka data tadi telah digandakan menjadi 2. Bila ingin menghapus, kita tinggal klik pada bagian hapus ini. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kita. Oke, kemudian di manifest ini tinggal mengedit datanya untuk agar muncul di modulnya, yaitu yang diedit adalah summary. Kemudian ada description juga, ini adalah nama kelompok kami. Kemudian di data itu, di data memasukkan file folder yang ada di views dan security. Kemudian pada security, di security ini untuk agar permission untuk create, update, delete-nya itu diizinkan, bernilai true. Itu. Selanjutnya dijelaskan add-ons-nya. Selanjutnya di sini pada file demakstore.py ini
terdapat kelas Demak Store. Nah, pada kelas Demak Store ini terdapat model dengan nama Demak Store dan deskripsinya data HP di Demak Store dan nama dengan field text, string nama HP, required true, help input nama HP. Kemudian pada file menu.xml ini terdapat untuk menambah menu. Nah, di sini terdapat menu item ID dengan nama kelompok Demak, mobile kelas G, dan menu HP dengan nama master HP, parentnya kelompok Demak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang merek HP.xml ini bagian Livia, tapi belum masuk dianya, belum di-accept di sini ternyata. Tadi dia terdisconnect. Ntar saya tanyakan dulu. Mohon maaf Pak, ternyata satu ini Mbak Livia tadi terkeluar, masih menunggu di-accept. Ya, silakan Mbak Livia, jelaskan. Saya tekan. Mbak, silakan dijelaskan. Ya, ini merupakan ada 2 device soalnya. Ya, pada bagian folder views ini membuat beberapa menu .xml sebagai menu baru. File ini berisikan nama, kemudian ada model. Ini modelnya sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya di model. Namanya harus sesuai. Kemudian ini ada ya itu Demak Store. Kemudian ada beberapa menu, ya, ada HP search, ada HP action juga. Kemudian lanjut. Jadi kurang lebihnya kalau yang di untuk merek HP.xml ini nanti ada view HP3, view HP form, search, dan action window-nya. Jadi action window-nya nanti yang bakal menampilkan tree dan form-nya. Lalu di sini terdapat menu itemnya yang merupakan dari mengambil parent-nya dari yang menu.xml ini. Itu saja tentang UDO-nya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja untuk penjelasan akan UDO-nya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya untuk tugas individunya pada bagian Dart programming, di sini saya bagian function, di mana pada bagian ini terdapat string kata untuk menterapkan keywordnya, dan ini untuk memprint katanya. Kemudian di sini terdapat string keywords, string kata 1 yang berupa hello, dan kata 2 berupa word, dan return kata 1 plus kata 2, di mana ini untuk menampilkan kata hello world ini. Untuk selanjutnya, untuk ada Flutter-nya, di sini saya mendapatkan kontainer dan padding. Di sini terdapat title Hello Flutter dengan terdapat home yang berupa scaffold titelnya dengan Hello Flutter. Di sini terdapat kontainer, terdapat padding, dan ini terdapat kontainer yaitu sebagai wadah untuk menampung widget berupa teksnya, dan di bawahnya terdapat padding symmetric vertical 10-nya yaitu untuk spasinya. Dan kemudian di sini terdapat child container yang berisi chat, style, dan color, dan untuk padding edge inset-nya itu di sini terdapat 80 yaitu untuk menambahkan spasinya, dan apabila only itu dapat dideklarasikan mana saja, yaitu apa left, right, atau top. Dan kemudian untuk marginnya ini untuk membuat spasi di sekitar widgetnya, dan kemudian untuk box decoration-nya ini untuk mendefinisikan dekorasi dari sebuah kontainernya. Untuk hasilnya itu hasilnya lumayan lama. Ini merupakan hasil dari kontainer, pada bagian kontainer dan padding saya. Di sini terdapat spasi yang telah dibuat. Sekian dari Flutter dan Dart saya, kemudian akan dilanjutkan oleh mahasiswa lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan Dart. Yang Dart, saya ke bagian yang looping. Jadi di sini saya mencoba 2 looping, yaitu for sama do while. Di sini yang for, jadi yang pertama menggunakan list string, yaitu nama, name, dan kelas. Kemudian di for tinggal print data. Inisialisasi integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari panjang dari list data tadi, kemudian i plus plus i, nilai i bertambah. Kemudian print data i yaitu data list keberapa gitu ke i-nya ini. Kemudian jika di run akan keluar list datanya, data string. Kemudian jika menggunakan do while, jadi di sini sama, deklarasi dulu listnya, datanya apa aja. Kemudian di sini deklarasi inisialisasi dulu integer i berapa 0. Kemudian di do while itu dilakukan print terlebih dahulu di yang do ini, kemudian di while itu berapa banyak data yang muncul. Jadi i kurang dari data, panjang data. Kemudian untuk tugas yang Flutter di sini saya ke bagian material sama scaffold. Jadi di sini ada agak lemot. Langsung aja di sini. Di sini ada run app ini. Run app itu untuk apa ya? Ini run app itu mengindikasikan bahwa aplikasi nanti akan ada sedikit masalah. Ya. Nah, udah. Jadi di sini run app dulu ini untuk mengindikasikan bahwa kita akan menjalankan aplikasinya. Kemudian ada widget material app. Ini di sini untuk material app ini juga menyediakan widget-widget lain seperti ada scaffold, app bar, center untuk ngecek widget apa aja itu tinggal control key. Jadi ini ada disediakan beberapa atribut. Kemudian di sini ada title, Wilda, kemudian ada scaffold.
app bar ini untuk ini apa ininya app-nya. Jadi dengan nama Wilda 196591 ini, kemudian untuk bodinya ada ini nama NIM. Agar nama NIM-nya muncul di tengah ini juga tinggal di wrap dengan center. Kemudian floating action button. Ini untuk tombol ini, tombol namanya teksnya tombol. Nah, ini teks align ini untuk agar teksnya ini berada di tengah tombol seperti itu. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan sama anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Lista Saputra. Saya akan menjelaskan topik yang saya implementasikan adalah topik function. Dalam function ini saya menambahkan void main, string kata, get word, print data, kemudian bagian ini string get word, string kata 1, Rega, string kata 2 belajar, string kata 3 Flutter. Kemudian return untuk kata 1, kata 2, kata 3. Untuk konsol hasilnya ini 2 belajar Flutter. Kemudian untuk yang bagian mobile, di sini saya mengerjakan di sesi coloring widget. Jadi di sini saya membuat menu dulu. Di sini ada run up, material up-nya. Menambahkan judul Hello Flutter, kemudian home-nya scaffold, app bar, bertitel Hello Flutter. Kemudian untuk coloring widget-nya ini berkode background color red berindeks 400. Kemudian body center, text saya belajar Flutter menggunakan textile, color gray. Kemudian floating action button untuk bagian on press-nya bertext align can center. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Dari Flutter ini misalnya bercoloring gray, ini red, kemudian bagian press me. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin akan dilanjutkan untuk anggota kelompok lain. Untuk selanjutnya, di sini saya mendapat bagian iteration. Nah, di sini terdapat perulangan for dengan integer 1 sampai 5, kemudian di print hasilnya seperti ini, menampilkan dari 0 sampai 4. Kemudian di sini terdapat perulangan do while. Nah, di sini integer i sama dengan 0, kemudian dilakukan
perintah do terlebih dahulu, kemudian dilakukan print, kemudian dilakukan perintah ini, kemudian baru di while seperti itu. Kemudian untuk perulangan while, perintahnya langsung dilakukan perintah terlebih dahulu, kemudian di print hasilnya, maka akan menghasilkan output 0, 2, 4. Kemudian selanjutnya saya akan mempresentasikan Flutter. Nah, di sini saya mendapat bagian container dan padding. Nah, di sini untuk bodinya di wrap dengan padding, kemudian paddingnya bernilai 10, kemudian ada child di wrap dengan container. Nah, pada kontainer ini menampung widget-widget, terdapat widget teks yang menampilkan saya belajar Flutter, kemudian di sini ada widget text style untuk color teks berwarna putih, kemudian di sini ada padding. Nah, padding ini untuk memberikan spasi pada kontainer. Nah, di sini paddingnya memiliki widget edge insect bernilai 80. Kemudian di sini ada marginnya menggunakan widget edge insect dot only dengan topnya 30 dan leftnya 10. Kemudian terdapat decoration dengan widgetnya box decoration. Di sini ada apabila kita ingin menambahkan border radius untuk melakukan border pada ujung-ujung pada kontainer. Nah, kemudian untuk color-nya red accent. Dan apabila kita ingin melakukan shape, di sini dapat shape dengan bentuknya circle. Seperti itu. Untuk tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terakhir adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Surya, NIM 19650094. Jadi saya akan menampilkan di sini yang pertama adalah latihan Dart-nya. Saya mendapatkan yang berupa tipe data. Jadi di sini saya run saja langsung. Ini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai aplikasinya. Di sini pertama ada void main. Kita memiliki tipe data integer untuk A dan B dengan nilai 3 dan 2. Lalu kita memiliki tipe data boolean yang itu bernama benar, bernilai true. Dan kita punya tipe data string untuk perkalian yang akan berupa deskripsi yaitu perkalian A kali B. Ini untuk mengganti print benar, print perkalian, lalu print A kali B. Terus di sini terdapat tipe data string lagi yaitu berupa penjelasan. Luas segitiga adalah print penjelasan. Lalu di sini kita mengambil objek kelas segitiga, kita panggil, lalu kita panggil metode dalamnya. Luas.l segitiga sama dengan 20, 100. Nah, di sini dia dari kelas segitiga. Jadi kelas segitiga ini terdapat tipe data integer. Lain ini metodenya, luas segitiga. Dengan parameter integer alas, integer tinggi. Lalu dia terdapat integer luas. Luas adalah alas kali tinggi. Lalu nanti dia akan print luas. Ini belum keluar di terminalnya. Mengapa tidak keluar di terminal? Saya stop aja dulu. Sepertinya tidak keluar, kita pakai Dart ini aja.
Nah, jadi dia akan print true, perkalian A kali B menghasilkan nilai 6, lalu luas segitiga adalah tadi 20 kali 100, menghasilkan 2000. Lalu selanjutnya terdapat ini untuk floaternya. Kita stop dulu. Di floater ini saya mendapatkan kebagian tentang font dan image. Jadi di sini kita terdapat void main, run app, jadi dia menjalankan app material app pada halaman home-nya yaitu my app. My app ini adalah class my app di sini. Dia berupa stateless widget. Lalu di sini terdapat widget build-nya, bangun dengan pengembaliannya yaitu berupa scaffold. Jadi di sini ada pertama app bar. App bar di sini ada bagian atas bar berupa isinya title text yaitu nama saya dan NIM. Lalu terdapat body. Body ini saya buat berdasarkan kolom jadi bisa turun ke bawah barisnya secara ke bawah. Cross axis alignment ini cross axis alignment setter ini untuk membuat teksnya di tengah. Lalu kita buat children anakan karena dia lebih dari satu. Jadi di sini ada teks, ada gambarnya. Untuk teks ini body ayo belajar Flutter. Lalu untuk style-nya saya menggunakan sticky notes TTF ini. Jadi untuk menambahkan style itu pertama kita harus dari pub spec ini, pub spec. Nanti pada font ini kita tambahkan harus sebaris sama yang di atas. Jadi fonts, family, sticky, lalu ini asetnya dari kita taruh di font sticky notes ini. Lalu selanjutnya mana tadi? Main Dart. Setelah children yang kedua, yang pertama teks, yang kedua adalah image. Image-nya saya menggunakan network image, jadi image secara online. Yaitu berupa gambar seperti ini. Pada link berikut. Sebelumnya, kenapa dia tidak di tengah? Karena saya tidak mengatur padding-nya di dalamnya. Karena sebelumnya juga ini ukurannya memenuhi layar dan sampai melewati layar, jadi ada tanda larangan, jadi saya ubah untuk ketinggiannya menjadi 700 saja. Lalu di sini terdapat floating action button, jadi di sini button di bawah. Lalu terdapat tulisan button. Itu saja dari saya dan kelompok kami Demak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Kami dari kelompok 1 minta izin untuk mengambil SS terlebih dahulu agar dapat melampirkan bukti.